kabarnya hari ini? Baik semua? Ya. Nah, sekarang kalau pertemuan dengan ibu, kalau kelas ibu, kalau ibu nanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawab ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Yuk kita coba yuk. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pada semangat semuanya pagi ini. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, ibu mau absen terlebih dahulu. Datang semua, tidak anak ibu, ya. Yang pertama, Ani, Clara, Budi, Alif, datang semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran dengan ibu mau tanya terlebih dahulu. Semalam yang baca buku siapa? Ada yang baca nggak? Ani baca nggak? Ya, kalau baca tentang apa pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, tentang apa? Hidup rukun. Ya, pinter. Jadi kita akan belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun di mana? Hidup rukun di rumah anak-anak. Jadi apa sih hidup rukun itu? Anak-anak sudah tahu belum apa itu hidup rukun? Pinter. Jadi hidup rukun itu hidup dengan baik. Hidup baik dengan siapa? Hidup baik dengan ibu, dengan bapak, dengan kakak, dengan adiknya. Jadi hidup rukun itu gimana ibu guru? Hidup rukun itu tidak berbalah, tidak berkelahi. Nah, sekarang anak-anak buka buku temanya halaman 1. Ayo kita lihat gambarnya. Jadi gambar di sana itu ada keluarga yang sedang ngobrol, duduk bersama-sama. Anaknya 2, ibu dan bapak. Jadi itu adalah contoh kerukunan di rumah. Nah, bagaimana nih kerukunan di rumah agar tetap terjaga? Anak-anak ada yang tahu nggak? Atau anak-anak pernah nggak? Anak-anak pernah nggak melakukannya di rumah seperti gambar di atas, ngobrol bersama dengan bapak ibunya, dengan adiknya, atau dengan kakaknya? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah nggak Budi? Pernah. Jadi lihat lagi di bawah di bukunya halaman 1. Ayo lihat itu bagaimana caranya kerukunan itu tetap terjaga. Nah, sekarang anak-anak bisa nggak kasih contoh bagaimana agar kerukunan di dalam rumah itu tetap terjaga? Ada yang bisa? Ya, jadi agar tetap menjaga kerukunan di rumah, kita harus senantiasa kerukunan itu kita harus nurut sama keluarga, harus cerita kalau sekolah hari ini itu belajar apa gitu biar ibu bapaknya tahu. Nah, kalau sekarang itu ibunya nyuruh kita harus mau, kakaknya nyuruh minta dibantuin kita harus mau. Kalau ada PR bantunya minta bantu sama orang tua, kalau enggak dengan kakaknya. Itu biar kerukunan keluarganya tetap terjaga. Sekarang di halaman 3, ayo dilihat bukunya. Kita baca sama-sama ya. Di halaman 3. Ayo baca ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara
Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayahnya dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sudah dibaca anak-anak? Jadi perhatikan ibu. Sekarang kita belajar tentang kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan itu apa, Bu? Nah, kalimat ungkapan itu ialah gabungan dari dua kata yang mempunyai arti berbeda. Lihat di bukunya. Itu ada contohnya buah tangan. Buah tangan itu apa artinya? Oleh-oleh. Anak-anak pernah nggak dikasih oleh-oleh sama ayahnya? Pernah? Ya. Nah, ada juga buah hati. Buah hati itu artinya anak. Anak-anak bisa nggak kasih contoh tentang kalimat ungkapan? Ayo, siapa yang bisa? Apa, Budi? Anak emas. Anak emas? Ya, anak sayangan ya artinya. Ada lagi nih contohnya. Tangan kosong. Artinya nggak pakai senjata. Sekarang di halaman 4 itu kita disuruh melengkapi percakapan. Anak-anak ada yang tahu nggak kata-kata yang sesuai untuk melengkapi percakapan itu? Apa? Kalau dikasih orang itu kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kalau sudah dilengkapi, sekarang anak-anak maju ya, berdua dan peragakan percakapan yang ada di atas. Lani sama Budi, ayo maju ya. Ya, peragakan Aplus sama Budi dan Lani. Nah, sekarang kita belajar tentang matematika. Ayo dilihat bukunya. Itu ada lemari. Kita akan belajar satu tumpukan buku. Coba perhatikan bukunya ya, anak-anak. Budi perhatikan bukunya. Itu satu tumpukan buku, isinya 10. Ada berapa tumpukan anak-anak? 5 tumpukan. Jadi gimana caranya? Jadi itu jawabannya sama seperti yang di bawah-bawahnya. Kayak gitu cari jawabannya. Nah, sekarang ayo lihat lagi bukunya halaman 7. Di 7 itu, halaman 7 ada tumpukan kubus. Tumpukan kubus, ayo dilihat ya. Satu tumpukan itu berisi 10 kubus. Nah, kalau dilihat yang segi 4 itu berarti 100 kubus. Nah, kalau 3 batang 30. Kalau itu 100. Nah, gimana cara nulisnya? 100 itu ratusan. Kalau 30 itu puluhan. Sedangkan 8 itu satuan. Jadi banyak kubus itu ada 138. Sekarang anak-anak buka buku matematikanya, lalu dikerjakan halaman 8. Kalau sudah, dikumpul di meja ibu. Sudah ngumpul semua tugas matematikanya? Sudah kan? Nah, kalau sudah, ayo buka bukunya halaman 9. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Berputar ya. Silakan duduk kembali ya. Senang lagunya? Bagus nggak? Bagus. Nanti dihafalin ya di rumahnya.
Kalau seneng lagunya, sekarang lihat di bukunya, beri tanda bulat titik-titik. Kalau yang pendek, lagunya yang pendek, yang gimana ibu guru yang pendek? Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Nah, kira-kira bunya itu pendek apa panjang? Ya bener, pendek. Katnya panjang, berarti diberi tanda garis. Oke. Nah, untuk selanjutnya anak-anak tentukan sendiri ya. Nah, sudah dikerjakan? Sudah. Ibu bagikan bukunya terlebih dahulu ya, buku matematika tadi. Ani, bukunya. Budi, ya. Alif. Nah, sudah semua. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak ada yang belum paham tidak? Apa itu hidup rukun di rumah? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, ibu akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak itu harus menjaga kerukunan di rumah, harus nurut sama orang tua, dan selalu berkomunikasi, harus cerita sekolah hari ini dapatnya apa, pelajarannya apa, ya. Kalau beribadah itu secara rutin, ya, harus rajin sholat. Itu kesimpulan pelajaran hari ini dari ibu. Minggu depan anak-anak harus rajin baca ya, biar tahu pelajarannya.